beralih ke road bike itu kira-kira 2021 atau 2020 akhir kalau nggak salah. Oke. Situ dan akhirnya road bike kan sampai sekarang keterusan. Tapi sebenarnya nanjak itu mengajarkan kesabaran kehidupan menurutku. Di dalam di situ kan langsung ada apa sih? Apa yang gue cari sih? Apa sih gunanya ini gitu ya? Belajar menyusui itu it's like learning how to ride a bike. Hai Trup, jumpa lagi bersama gue Virboy di YouTube channel PD Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, kali ini nih seru banget dan sebuah kebanggaan juga buat gue bisa ketemu dengan beliau ini. Terima kasih banyak juga waktunya Mbak gitu ya, bahwa sedikit informasi nih buat Troopers. Aku nyebut teman-teman nih Troopers nih Mbak. Gitu. Nah, kebetulan juga YouTube ini yang nonton itu tuh 50% dari Malaysia Mbak. Karena biasanya memang kita di Malaysia sih Mbak gitu ya. Terus juga 50% lagi nih negara sekitar Mbak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya YouTube channel ini paling tidak bisa memberikan hiburan, terus bisa memberikan edukasi ataupun bisa memberikan inspirasi mudah-mudahan gitu Mbak ya. Buat Troopers semua nah gitu. Nah, kali ini nggak usah kelamaan kali ya gua ininya ngoceh-ngocehnya gitu. Nah, aku persembahkan dulu, ini adalah Mbak Nia. Terima kasih. Sama-sama, Mas Boy. Terima kasih banyak Mbak Nia gitu. Kenapa aku cuma nyebut Mbak Nia aja? Karena banyak nanti cerita-cerita yang sangat menarik di episode kali ini yang juga sangat bermanfaat buat kita semua nih Trup gitu. Makanya terima kasih banget nih Mbak Nia, waktunya sudah bisa memberikan waktu dan kesempatannya ke kita gitu Mbak ya. Nah, sekali lagi nih teman-teman gitu ya, bahwa kenapa aku sangat tertarik ketemu juga dengan Mbak Nia, karena memang selain sepedanya itu keren banget gitu. Ada juga aku penasaran dengan story behind the desainnya gitu. Makanya terima kasih sekali lagi Mbak Nia untuk waktunya gitu. Nah, untuk daripada kelamaan Mbak Nia, boleh nggak sih aku minta tolong Mbak Nia untuk introduce yourself to our viewers Mbak? Gitu, maybe a little profile background lah seperti apa gitu. Hai Troopers, saya Nia Umar. Saya ibu rumah tangga, anaknya 4. Yang satu udah kuliah, yang paling kecil masih di TK. Masih TK 0 gede. Besar ya, pre-K ya, kindergarten. Oke. Dan beliau ini rajin banget loh nih sepedaan ini sampai sekarang nih Mbak Nia nih. Makanya aku tahu gitu sih bener tuh guys. Jadi Mbak Nia ini adalah seorang ibu rumah tangga, punya 4 orang anak. Sangat rajin bersepeda juga dan sangat aktif di NGO nih. Nah, itu yang menarik, nanti kita cerita ya. Nah, terus apa lagi Mbak kira-kira ya, bisa kita share? Saya salah seorang pendiri dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dan saya sekarang menjabat sebagai ketua umumnya. Dan juga beliau ini juga kalau di serius-seriusannya kan di itu AIMI ya Mbak tadi istilahnya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Nah, tapi kalau memang untuk sportnya di salah satu member di NPCC Mbak ya? Ya, kalau di urusan persepedahannya saya tuh tergabung dalam klub sepeda namanya NPCC. No Pressure Cycling Club. No Pressure Cycling Club, keren. Cek aja IG-nya, NPCC _. Sempet dong, promo. Kita harus cari support dong Mbak gitu kan, apalagi sama cycling nih kan. Nanti dilihat aja semua linknya yang aku akan tulis di bawah ini biar saling support kita sesama cyclist gitu ya. Mbak, kalau ngomong-ngomong mengenai NPCC dulu deh. Boleh. Kita cerita dulu ya Mbak ya. Itu tiap hari apa? Kegiatannya apa? Itu road bike ya Mbak ya berarti? Kita klub road bike. Kita setiap Senin dan Rabu ngelup di Dalkot. Dalkot itu dalam kota tuh. Dalam kota. Jalan Sudirman tuh. Jalan Sudirman dan sekitarnya, dan itu awalnya sebenarnya klub sepedahan ibu-ibu, teman-teman sekolah rata-rata, teman-teman sekolah anak kita. Waktu pandemi gitu, kumpul gitu. Tadinya pakai seli aja nih, sepeda lipat. Tapi aku baru bergabung dengan sepeda lipatnya berapa bulan, tiba-tiba mulai beralih. Sebagian ke road bike. Jadi ikut tergoda gitu, beralih ke road bike. Mumpung jalanan sepi kan, kosong pandemi tuh. Jadi karena ada kita harus di rumah kan kalau pagi kita ya cari kegiatan ya sepedahan gitu. Akhirnya beralih ke road bike itu kira-kira 2021 atau 2020 akhir kalau nggak salah. Situ dan akhirnya
road bike-an sampai sekarang keterusan. Cuma yang ibu-ibunya udah mulai berkurang, sisa 3 yang rajin, yang masih rajin. Sisanya mulai banyak kembali ke aktivitas hariannya ya. Ada yang udah kerja, ada yang emang ibu rumah tangga full harus nganter jemput anak. Ada yang juga udah mulai takut karena jalanan udah lebih rame ya. Lebih hati-hati aja, jadi memilih cuma di weekend gitu. Sekarang NPCC-nya diramein sama, kita nyebutnya dede-dede. U20. Jadi ada dede-dede yang ikut gitu, ada dede-dede kecil-kecil yang kuat-kuat, ada yang atlet skater, jadi yang memang kuat-kuat banget. Average-nya berapa kalau boleh tahu? Kita average-nya ya range dari 35 sampai ya 39 gitu. Ya, kenceng lah itu. Hebat ya, Mbania ya. Masih kuat juga. Dan itu rutin tuh tiap minggu yang 2 Senin dan Rabu. Senin dan Rabu tuh ya. Kita kumpul 5.15 di Tikum. Tikumnya di mana, Mbak? Tikumnya di Jalan Wijaya. Jalan Wijaya. Tikum buat teman-teman yang bukan di Indonesia nih, Tikum itu artinya titik kumpul ya, Mbak. Di Jalan Wijaya. Iya, kita ngumpul di sana 5.15. Lalu kita jalan, start banget itu deket Tanin itu. Itu kita sekitar 5.30-an lah. 5.30-an. Baru ngelup kira-kira 34 km lah setiap harinya. Kecuali weekend, we take longer rides, we take yang probably around 70 up. Itu biasanya kemana kalau weekend, Mbak? Hari Sabtunya? Atau hari Minggunya? Hari Sabtu biasanya. Karena kalau Minggu kan Jakarta itu yang daerah kita sepedahan itu jadi Car Free Day. Kan agak susah buat sepedahan kalau kita mau agak speednya naik ya. Jadi harus keluar kalau itu. Jadi kita biasanya kalau Sabtu itu longer ride tetap dalam kota dulu. Tapi ngelupnya lebih gede sampai ke arah Pondok Indah, Simatupang gitu. Ya. Sekali kemarin sempat nyoba Halim gitu. Jadi sampai Pasar Gembrong. Gitu. Jadi memang dijauh-jauhin. Ya, Fondo kalau weekend. Tapi nggak setiap Sabtu. Itu maybe once in a month. Itu kita baru Fondo. Jadi kadang-kadang ke kilometer 0 gitu. Naik tuh ke atas Bogor. Tapi itu lebih jarang. Itu mungkin maybe 3 bulan sekali gitu. Mbak, boleh nanya nggak? Dengkulnya bionik apa dengkulnya kuat banget? Enggak. Yang kuat tuh yang dede-dede. Kita tuh pelan. Bagian yang pelan. Bagian row 3, 4, 5. Gitu ya? Bukan row depan. Bukan row depan ya. Tapi tetap aja, Mbak. Kalau ngikut gitu kan tetap aja gitu. Kalau aku, Mbak, nih tim anti nanjak-nanjak club, Mbak. Gitu. Jadi makin nanjak makin nunduk aku. Makin banyak berdoa gitu. Makanya tapi sebenarnya nanjak itu mengajarkan kesabaran kehidupan. Di dalam di situ kan langsung ada apa sih? Apa yang gue cari sih? Apa sih gunanya ini gitu ya? Kayaknya nggak pedas, gue kaki yang pedas gitu. Apa gitu. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya itu sama kayak menghadapi kehidupan ya. Masalah tuh nggak akan berhenti, datang ada aja gitu. Tapi when we conquer it gitu, we get a certain of happiness kecil-kecil gitu, dan mungkin jadi lebih mengapresiasi aja sih kayak gue bisa gitu, reward sampai di atas gitu ya. Sama ada temanku sesama geng NPCC nih cerita dulu katanya kalau kuat nanjak menghadapi itu tuh artinya sabar banget gitu, karena dia bilang karena pelan-pelan dihadapin gitu diurai. Jadi aku selalu ingat ya, I need to keep my patience, aku belajar sabar. Mungkin ini caranya aku menyalurkan itu. Jadi aku inget terus setiap kali nanjak ini ajaran gue buat belajar sabar. Terus coba gitu. Sabar gitu ya. Nah itu tips banget tuh buat teman-teman yang mau belajar nanjak nih. Buat aku juga terima kasih banget nih Mbak Dia jadinya tahu. Oh iya benar juga ya. Nanjak, karena kan kalau teman-teman sepeda aku yang lain dibilang man, kalau nanjak lu ngikutin pace lo aja gitu ya, jangan ngikutin teman-teman, beda-beda tiap orang gitu. Kalau nggak kuat udah lu berhenti aja gitu. Kayak nanti gue coba deh gitu. Makanya tega banget nih Mbak dapat masukan gitu nih, gitu harus sabar ya, cobaan untuk sabar gitu. Oke Mbak, nah dari NPCC tadi udah kita ngomongin mengenai rutinnya Senin Rabu, tuh juga ke kalau tiap weekend tuh yang long ride-nya gitu ya, hari Minggunya mungkin jadi recovery ride juga kali Mbak gitu ya. Nah Mbak Nia ini juga dia selain cyclist dia juga pelari ya Mbak ya? Ya, karena kebetulan yaitu gara-gara pergaulan ini. Pergaulan. Teman-temanku itu yang geng sepeda ini juga ada yang lari gitu. Ya, akhirnya ikut nyoba-nyoba lari, kok ternyata menarik juga ya. Itu akhirnya nyoba-nyoba, keterusan gitu. Keterusan, udah nyoba, udah 10 kilo, udah half marathon. Sekarang nih lagi ambi-ambinya nih, mau persiapan Virgin Marathon aku nih Oktober. Insya Allah. Mudah-mudahan sukses nih Mbak Nia. Sorry Mbak, aku potong Mbak. Ambi itu maksudnya gini guys, kalau bahasa Indonesianya itu ambi, tapi artinya sebenarnya ambisius Mbak ya? Ambitious. It's a slang from Indonesia. Orang-orang Jakarta tuh ngomongnya ambi nih, gue lagi ambi-ambinya nih, maksudnya
I'm so excited lah gitu ya Mbak ya, kasarnya, atau I'm so ambitious gitu. Nah, mudah-mudahan makanya Mbak berhasil nih maratonnya, your first marathon gitu ya, in Oktober nanti Mbak ya? This October, yes. Waduh, mudah-mudahan berhasil Mbak. Amin. Nah, kita sekarang mau ngomongin ini Mbak, mau ngomongin your bike nih, karena sorry Mbak aku potong ya. Aku dengar guys sebelum ketemu dengan Mbak Nia ini bahwa di Cyclub, nah, by the way thank you nih Mbak ya, kita sama Cyclub disediakan tempat untuk berpodcast, thank you banget nih Om Wira, Om Rory gitu. Om Panji juga thank you banget udah disediain tempat untuk berpodcast kita kali ini. Nah, yang aku dengar itu Mbak Nia itu sempat mengcustom build sepedanya di sini nih Mbak kan, di Cyclub ya. Itu keren banget guys, keren banget dalam artian sesuai dengan karakternya gitu. Yes. Nah, makanya kan tadi kan di awal-awal Mbak Nia juga cerita mengenai pekerjaannya dia ya sebagai ketua umum di AIMI gitu ya. Nah, itu ada sangkut pautnya juga di sana. Nah, penasaran kan seperti apa kan? Ya, kita ambil aja dulu sepedanya kali ya. Yes. Gitu. Oke Mbak, kita ambil Mbak. Guys, nih sepedanya nih udah di depan kita nih. Tahu-tahu ya. Simsalabim. Gitu, di depan gitu. Open sesame. Open sesame. Tiba-tiba nih, makanya kan keren banget kan. Dan nanti ada foto-foto gambar-gambar insert yang lebih detail lagi gitu ya. Tapi biar lebih jelasnya kan sebaiknya Mbak Nia juga menerangkan nih kenapa sih Mbak pemilihan grafisnya, pemilihan warnanya, terus ada maksud apa di balik tulisan ini, gambar ini gitu. Sebelum ke situ Mbak, ini sepedanya brandnya Colnago Mbak ya? Yes, Colnago. Colnago tipenya apa nih Mbak? V3RS. V3RS. Oh, C3RS ya. V3RS. V3RS ya. Oke. Nah, itu boleh cerita nggak Mbak? Memang sebelum dari awal main road bike pakai sepeda ini kah atau belum sebelum ini pakai yang lain lagi? Kan tadi pesan pakai Sally nih. Iya, awalnya pakai Sally dulu. Nggak berapa lama teman-teman beralih ke road bike. Ini biasa korban pergaulan gitu kan ya. Terpengaruh, minta lah ke suami. Aku juga pengen road bike. Lalu akhirnya kita cari-cari di marketplace. Waktu itu dapet Cannondale Chat 13. Cat 13 itu warna hijau aku ingat. Karena aku tuh sepeda itu agak susah-susah gampang karena kan aku ini ya apa namanya semampai. Oh semampai. Sangat ya tidak nyampe 150 artinya itu. ada kepanjangannya aku jadi lupa. Pokoknya artinya apa gitu. Jadi justru kebalikannya. Karena sangat pendek. Jadi itu pilihan sepeda sangat terbatas. Jadi aku harus cari yang either dia memang buat cewek didesain, atau kalau sepeda pada road bike pada umumnya harus size paling kecil gitu. XS ya? XXS bahkan. Jadi Cannondale aku pertama itu memang Cannondale cewek XXS CA13. Aku pakai kira-kira mungkin 3-4 bulan lah ya. Waktu itu awal-awal sepedahan latihan gitu. Habis itu waktu itu kita karena ibu-ibu isinya satu geng 10-an lebih kalau nggak salah. Kita latihan peletonan tuh pas lagi pandemi, jalanan sepi. Waktu itu kita diajarin sama Om Denny. Om Denny, halo Om Denny. Om Denny. Sepeda kita. Jadi Om Denny dipilih sama teman-teman Libris karena kebetulan kapten NPCC, kapten klub itu namanya Rini temanku. Suaminya kaptennya Libris. Oh gitu. Siap. Anggota Libris juga nih. Iya, Om Saki. Nah, Om Saki tuh Om Saki bilang, udah nih ibu-ibu belajar sama Om Denny. Oke, dicariin RC-nya, besok kita belajar. Nah, pada saat pakai road bike itu, pakai si Cannondale itu, aku lihat-lihat kok, kok ada kabel-kabelnya di sini ya gitu ya. Sebenarnya temanku sepedanya kok kabelnya masuk-masuk gitu, lebih rapi gitu ya. Biasa nih ibu-ibu nggak ngerti kan, cuma ngeliat look-nya aja gitu. Senang kok lucu gitu. Bilanglah sama Om Denny, Om Denny, kok sepedaku kabelnya keleweran gitu ya? Ya emang tipenya ibu sepedanya begitu. Kalau mau ganti ya harus ganti yang tipe lain. Gitu. Waduh, ganti lagi. Cerita. Belum paham. Ceritalah ke suamiku, aku tuh pengen sepedanya yang kabelnya masuk-masuk. Akhirnya coba tanya sama Om Denny gitu. Tanya sama Om Denny, disaranin ganti Lift Giant. Emang Giant khusus untuk cewek itu. Dan dia ada size aku juga, XXS. Waktu itu kita akhirnya ganti yang lift yang aku lupa tipenya, Envy Lift. Envy Lift itu tipe yang aeronya. Warna apa tuh, Mbak? Hitam, full black. Dan dia memang sepeda aero, bahkan kayak wheel setnya tuh depan sama belakang tuh berbeda. Ada bedanya profilnya gitu. Lalu aku udah pakai itu setahun. Sepedahan, kayaknya lagi sepedahan fondo-fondo gitu deh. Ada Saki, lagi Om Saki nih ada lagi nih.
Om Zaki lagi lewat, dia bilang, Nia, kok kayaknya sepeda lo tuh kepanjangan deh. Dia bilang kayak stemnya tuh kepanjangan. Terlalu gini ya? Ya, aku tuh terlalu gini banget. Kayaknya kegedean deh. Nah, sedangkan kan lift itu full bike. Jadi udah datang dengan begitu gitu, udah semua gitu. Akhirnya aku cerita lagi ke suamiku seperti biasa. Kata Saki kok katanya kepanjangan, kegedean gitu. Ya udah suruh tanya Saki, harusnya ganti apa? Akhirnya aku bilang sama Rini istrinya, kata Rin tanyain laki lu ya. Gue disuruh ganti sepeda apa kalau yang nggak kepanjangan gitu. Muncullah sepeda ini, Colnago V3 RS. Waktu itu warna hitam dengan kombinasi merah dan orange. Ya matte ya, awalnya gitu. Dan waktu itu dirakitin dari awal nih semua gitu, dirakitin dari awal karena liftku ku jual juga as is gitu, nggak ada yang opretelin gitu. Jadi ini dirakit semua dari awal. Waktu itu atas rekomendasi Om Zaki juga. Om Zaki juga, oke. Nah terus kenapa bisa come up dengan this idea with the color and everything? Ya, oke. Kan udah naik nih sepeda nih kira-kira setahun, hampir 2 tahun ya. Setahun setengah lah ya. Nah, kebetulan jadi ceritanya bulan Mei kemarin itu saya nemenin suami berobat di India. Agak panjang berobatnya itu. Sejenis pengobatan karena suamiku tuh ada autoimun, multiple sclerosis. Nah, dia menjalani treatment namanya HSCT. Kalau teman-teman mau cari, boleh cari di internet, banyak kok. Bahkan ada artis Selma Blair, do you know? Selma Blair, Itu she did this treatment too. In US. In US, we did it in India with the same protocols dengan dokter di India. Gitu, karena ya it's faktor jarak dan juga secara ekonomi biaya jauh lebih murah. Terlalu jauh juga ke US kan Mbak ya. Betul. Gitu. Anyway, semoga cepat. Salam juga buat amin. Nah, jadi pas lagi di sana kan agak lama tuh treatmentnya. Kita 40 hari di sana. Nah, pas lagi di sana kan dia nganggur nih si Colnago gitu kan. Abis itu lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kalau di NPCC tuh kita punya grup yang suka forward-forwardan gambar sepeda lah, rias lah. Lebih tepatnya aku sih yang suka forward gitu. Karena aku tuh tipe yang anak lucu, forward gitu kan ya. Nah, abis itu kan kata Wito, ya udah chat aja sepeda lu, ngapain lu forward sepeda orang lu chat gitu. Jadi ada Wito tuh teman kita, dia avid cyclist. Kan temannya Mas Boy juga. Halo Wito. Seorang avid cyclist, fotografer yang memang ya aku tahu dia pasti punya good reference lah. Gitu. Matanya seorang fotografer tuh kalau beda. Kita beli tuh. Karena art itu kan itu sesuatu yang nggak bisa itu ada memang bawaan gitu kayaknya ya. Betul. Oh dari Om Vito juga ya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, udah chat aja mumpung lagi di India. Oh iya ya, lah bingung. Iya mumpung waktunya nggak dipakai ini sepeda gitu. Oh, bener juga ya gitu. Lagi tak pikir-pikir, oke deh, boleh deh gitu. Ngobrol-ngobrol sama Wito. Kalau di chat pengennya gimana? Aku bilang, aku tuh pengen bener-bener gue banget. Harus aku banget gitu. Nah, mulai dari stylenya, mulai dari warnanya, mulai dari ilustrasinya gitu. Tapi tetap harus ada Colnago-nya, nggak boleh ngubah esensi Colnago-nya gitu. Betul. Ya, jadi akhirnya dia bilang, ya udah, apa yang kamu bayangan lu kayak gimana? Iya, gue tuh suka yang retro design, warna-warna retro. Gue suka warna putih, tapi nggak mau putih yang putih. Gue maunya off white. Karena white lah gitu-gitu. Itu lebih bagus. Not your white gitu ya. Habis itu harus ada pesan menyusuinya. Because I'm a lactation consultant gitu. I want that. It's so me banget. Aku minta ada Hamzah hand, Fatimah's hand. Dan karena aku lagi di India, lagi menghadapi satu fase dalam kehidupan yang memang juga cukup menantang, menemani suami lagi berobat. Aku suka banget film Three Idiots. You haven't watched ya? So you have to watch that movie. Di film itu ada satu kalimat yang selalu digunakan. Itu adalah all is well. And I want that word in the bike. Gitu. I definitely have to watch that. Karena the meaning behind the word is really deep gitu. Deep lah, betul. Karena I believe semua orang di dunia ini hidup punya tantangannya masing-masing dan all will be well, all is well kalau kita melihatnya secara positif. Betul. Ya kita melihatnya secara apa ya?
ya akan ada titik terangnya gitu. Nggak akanlah gelap terus It's gitu. It's gonna be okay. Yeah. It's gonna be well gitu. So, all is well. It will remind me of that period gitu. Okay. So that harus ada itu juga ya. Oke. That items and then karena retro, I want ada teraso-terasonya. Teraso juga. Ya, karena pattern teraso itu lucu, aku bilang. Iya. Udah, and kasih tahu nih ke Wito nih. Wito nih. Tiba-tiba dia iseng gitu, kayak beberapa jam kemudian dia datang dengan sebuah gambar gitu. Dia bilang, iya ini lucu sih, tapi ya aku bilang, aku pikirin deh gitu. Kalau lu izinin, gue cariin teman, nanti temen gue akan mengulik ini supaya lebih bagus, lebih keren gitu. Let me think overnight. If it's keep circling in my head, then I'll do it. Aku bilang gitu. Karena aku kalau mau beli apa-apa yang agak pricey atau sesuatu yang very besar gitu, aku mesti mikir dulu. Kalau aku kepikiran terus, I'll do it gitu. Habis itu besok paginya aku bilang, iya deh, ini it's the right time kayaknya. Karena nganggur nih sepeda gitu. Oke, boleh tok, kasih ke temen lo. Ya udah. Akhirnya dia datang lagi kira-kira beberapa hari kemudian dengan satu file PDF. Dengan logo Cyclops di depannya. Dikasih, tampilkan lah sebuah gambar. Dan cuma ada satu revisi aja. Dari gambar itu. Wow. Waktu itu Fatimah Handnya, si Hamzah Handnya itu tadinya di sini. Oh, di ini ya, di cap ini ya? Ya. Aku minta dimajuin aja karena aku takut nggak kelihatan. Selebihnya, sama satu lagi waktu itu kayaknya warnanya kombinasinya ada yang merah tua, tapi waktu itu diganti pink, seingatku. Tapi ya, basically nggak terlalu. Nggak ada yang major. Nggak ada yang berubah. Hanya nggak ada sama sekali. I really trust Mas Wira, karena aku bilang, aku belum kenal Mas Wira, aku tanya Mas Cyclops saja gitu. Om Wira, keren Om Wira. No major revisions. No major revisions, aku suka banget. Dan mungkin itu salah satu advice aku ya, kalau orang mau custom, mau apapun, it's really important to find someone you really trust, someone yang you really likes the design, yang punya artnya memang bagus. So nggak minta aneh-aneh, jangan minta macam-macam. Let them think. Karena itu art. Sometimes kita nggak nyampe gitu. Kalau you trust them, and then you'll get the best result gitu. Tapi kalau kita ngatur-ngatur, ya jadinya malah jadi repot. Buat yang suka revisi, gitu. Gak usah banyak revisi, kasihan. Udah capek-capek dipikirin ya, Mbak ya. Just trust the expert lah gitu. Iya, jadi itu aja waktu itu pengalaman. Dan terjadilah ini. Wah, keren banget sih. Memang nih Cyclops juga keren banget, cuman revisinya sedikit dan sesuai dengan apa yang Mbak Nia mau ya, sesuai dengan karakter Mbak Nia juga. Everything yang Mbak Nia mau ada semuanya di sepeda ini juga gitu ya. Wah ini keren banget sih. Nanti detail-detailnya aku akan ambil lagi untuk teman-teman bisa lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini kan menarik banget nih Mbak ya. Ini kalau misalkan, sorry Mbak, aku tanya nih Mbak, dia ada temanya nggak sih? Maksudnya temanya apa? Apa temanya Mbak? Sebenarnya temanya lebih, aku pengen this bike represent me aja gitu. Jadi kayak di bagian bawah sini ada, kalau nanti dilihat dari dekat ya, ada gambar payudara. Karena memang I'm a lactation consultant, aku aktif di AIMI, hari-hariku juga mostly juga banyak untuk ngerjain AIMI gitu ya, di luar dari ngurusin rumah tangga hari-hari ya, ngurusin suami dan anak-anak ya. Tapi ini jadi itu orang semua tahu lah urusan persusuan Nia Umar ya. Ada Arsi yang istrinya hamil, kasih buku menyusui. Pokoknya semua urusan menyusui semua ini. Jadi itu satu. Lalu kalau urusan apa yang gambar yang lain, mungkin Hamzah Hand, it reminds me of my teenage waktu-waktu aku remaja aja sih. Jadi dulu my mom pernah pergi ke Timur Tengah, ke Aljazair waktu itu. Pulang-pulang beliin aku liontin Hamzah Hand. Jadi pertama kali aku tahu Fatimah Hand, Hamzah Hand tuh ya itu gitu. Ternyata ada maknanya. Katanya kalau perempuan atau itu suka ditaruh di rumah ya, dari bentuk pajangan, itu tuh akan melindungi tempat itu atau orang yang dipakai. So it has a good meaning. I really like it. If it's the design juga. Mungkin karena aku Arab juga, keturunan Arab, jadi ya it relates lah. Jadi abang taruh itu satu di situ. But I don't think that represent to any religion, enggak juga. Yes, no.
Actually it's more of Middle Eastern thing. Jadi semua agama yang berasal dari Timur Tengah, mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi, cewek-ceweknya biasanya tahu image ini. Kalau di pasar di Turki bahkan tuh kayak di mana-mana tuh ada gitu. Oke. Nah guys nih makanya menarik banget kenapa dari tadi awal-awal gue bilang perlu nih Mbak Nia untuk datang untuk apa? Sorry nih Mbak, maksudnya perlu itu kalau bisa datang gitu ya, untuk menjelaskan ke viewer kita juga kenapa sih pentingnya apa tema ininya menyusui. Sorry nih aku nggak ngerti bahasa sains gitu. Nah, makanya perlunya laktasi karena kan banyak juga viewer kita yang perempuan nih Mbak Nia, gitu ya. Mungkin lady cyclist ini mau tahu apa sih? Mungkin kan kita juga bisa ngasih at least ilmu. Oke. Sebenarnya ilmu menyusui itu buat bapak-bapak juga. Jadi karena keberhasilan menyusui itu 50% dari studinya itu bergantung dari dukungan pasangan, dukungan suami. Jadi kalau suami mendukung, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi dibanding kalau suaminya nggak mendukung. Iya, betul. Yeah, you're a father also kan, so you know how breastfeeding is a very challenging time for mothers, apalagi kalau ibu baru gitu kan. Jadi they really need support, a good positive support. And I found breastfeeding brings me to a lot of taught me a lot of things. Jadi it's not only about the feeding for my children gitu, tapi ternyata it brings me, giving me so many perspectives in life gitu. Jadi mungkin itu journey yang kenapa buat aku ini meaningful banget. Awalnya dulu tuh menyusui buat aku tuh ya hanya persoalan nyusuin aja gitu, tapi ternyata di balik itu banyak tantangan dan banyak hal yang ngajarin aku kesabaran. Ngajarin aku juga soal mengenali anakku lebih jauh gitu. Karena emang hubungannya kan langsung gitu. Jadi antara ibu dan anak, aku tuh jadi sadar bahwa sebenarnya menyusui itu nggak isinya nggak cuma soal ngasih makan anak atau ngasih sesuatu ke anak, tapi it has deeper meaning gitu. Karena aku tuh ngerasa kayak menyusui itu sebenarnya kadang-kadang dianggap remeh, orang melihat sebelah mata gitu. Tapi sebenarnya itu very basic human rights yang dibutuhkan, yang harusnya tuh semua orang, semua ibu tuh mendapatkan dukungan yang baik untuk itu gitu. Dan kadang-kadang orang suka keliru ya. Ini ibu-ibu yang kayak aku nih malah memaksa atau menyuruh-nyuruh atau menghakimi ibu-ibu yang nggak nyusuin gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. We are here to support. Apapun yang mau lu pilih journey-nya gitu. Tapi kita pengen kasih tahu juga bahwa ketika lu menyusui, ketika ibu menyusui, maka dia juga terlindung dari berbagai penyakit. Jadi perempuan itu badan kita didesain kalau udah bisa hamil, maka didesain untuk menyusui. Itu satu paket sebenarnya, nggak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita tidak menyusui, maka hormon-hormon, segala barang-barang di dalam tubuh kita, kayak sepeda nih, udah dirakit sedemikian rupa nih. Tapi nggak pernah dipakai nih, gear salah satunya nih, lama-lama bisa ngerusak. Keren banget, ininya langsung ke sepeda. Iya kan? Sama badan kita juga gitu, udah melalui proses kehamilan, tapi nggak dipakai organnya gitu. Akhirnya tuh dia bisa ngerusak hal yang lain. Jadi bisa meningkatkan resiko kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, bisa meningkatkan depresi, bisa meningkatkan resiko obesitas, darah tinggi, osteoporosis, many things for the mothers. And breastfeeding also saves the life of the children. Jadi upaya preventif stunting, untuk angka kematian anak itu bisa ditekan dengan menyusui. Dan menyusui mengurangi resiko kesakitan juga pada anak. Banyak penyakit-penyakit jangka panjang, degeneratif yang bisa nurun resikonya kalau anak disusuin. Bahkan penyakit-penyakit yang simple, diare, konstipasi, infeksi, itu juga bisa ditekan kalau anak disusui oleh ibunya. Gitu ya. So, menyusui itu hak ibu, hak perempuan, dan menyusui itu hak anak. Tetapi nggak banyak orang sadar itu. Jadi, we are here gitu. AIMI itu hadir untuk itu. We want para ibu, para perempuan tuh aware, and masyarakat, suami, eyang-eyang, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah juga aware, sehingga bisa memberikan dukungan yang positif nih buat para ibu-ibu untuk gitu bisa menyusui. Nah, makanya penting banget nih guys nih, kalau bisa buat lady cyclist yang mungkin nanti akan menyusui, jadi udah paling tidak video ini bisa memberikan edukasi juga. Atau masih gadis-gadis, remaja, atau gitu para bapak-bapak. Bapak juga didukung. Dede-dede cowok-cowok yang nanti akan menikah suatu saat nanti. Kalau bisa nanti menyusui anak ya gitu. Didukung istrinya nanti. Nah, mungkin juga
selain ngedukung itu, yang belum subscribe kalau bisa langsung subscribe nih Mbak. Oh iya, penting. Kirim aja ke grup-grup keluarga gitu, enggak ya? Boleh, boleh. Gitu, boleh ya? Boleh dong. Bantuin teman gue nih. Karena ini pas banget loh, Mas Boy. Ini Mas Boy ini interview saya di bulan Agustus ya. Yeah. Agustus is a very big month for the breastfeeding community. Jadi kita itu selama 1 sampai 7 Agustus itu setiap tahunnya ada namanya World Breastfeeding Week. Oh, ada World Breastfeeding Week. Selama 1 sampai 7 until the 7th. Tapi selama bulan Agustus it's like a breastfeeding awareness month. So we do this in the right time. Perfect timing. Jadi nggak apa-apa. Jadi ngomongin sepeda tapi tetap ada pesan menyusuinya. Ya kan, mudah-mudahan juga dapat memberikan ilmu juga buat troopers semua. Betul. Makanya terima kasih banget nih. Oke, Mbak Nia, what next sih for Mbak Nia? What next? For you or maybe for Aimi? For Aimi, for me, buat aku dan Aimi ya kita will still do our works ya. Karena ini ibaratnya kita lagi naik sepeda mungkin nggak tahu ujungnya di mana nih. Betul. Cari path yang less traveled. Kalau istilahnya anak-anak sepeda. Karena nggak tahu kemana arahnya ya. Tapi we will try our best to support mothers in Indonesia, di mana-mana juga gitu. Kami juga worldwide campaign juga. Ya, kami kebetulan Aimi tergabung di International Baby Food Action Network atau IPFAN. Jadi IPFAN ini isinya para aktivis penggiat menyusui di seluruh dunia. Ada juga di Malaysia, teman-teman kita di Singapura juga ada di Thailand, macam-macam Southeast Asia. Jadi kita memang berjejaring gitu. Dan jadi sebenarnya kita nggak sendiri juga, sama kayak anak-anak sepedahan juga ada community-nya yang network nyambung di mana. Sama geng menyusui pun ada gitu. Nah, harapannya memang ke depannya kita melihat mudah-mudahan dengan semakin besarnya campaign menyusui juga semakin tinggi awareness-nya sehingga angka persentase ibu menyusui di Indonesia khususnya itu juga bisa naik gitu. Kalau buat diri saya sendiri sih what next adalah ya I will keep cycling. I think I find my passion here. Gak sengaja padahal ya mungkin one of the bright side of pandemic adalah I get to know Colnago. Hi Ernest Colnago. Kalau nggak kenal. Don't to subscribe, Mister. Cerita aja. So ikrip berat. Kalau nggak tahu ini siapa, nggak tahu itu Tades siapa, nggak ngerti gitu. Sekarang jadi paham gitu, jadi nonton TDF gaya kan gitu. Keren loh, Mbak Nia ini dari tadi mengumpamakannya langsung ke sepeda gitu. Kalau ini, gitu. Keren banget. So hopefully everything you wish and your dreams will come true. Amin. Gitu ya. Hopefully in the next, future gitu, the near future, karena kan tadi kan sempat cerita juga mengenai mau maraton ya. Oke, this October, yes. Gitu. So guys, we should support nih Mbak Nia, kita support juga Aimi-nya gitu. Butuh dukungan gitu. Siap. So, Mbak, last word Mbak buat cyclist atau buat mothers atau buat fathers, everyone that cycling lah. Aku udah kepikiran dari tadi nih. Apa tuh? Karena aku selalu menggunakan perumpamaan ini dari dulu bahkan sebelum aku sepedahan. Setiap kali aku ketemu ibu, kalau lagi belajar nyusuin, kalau aku lagi konseling atau lagi presentasi gitu, aku selalu bilang, belajar menyusui itu it's like learning how to ride a bike. Learning how to ride a bike. Yes. So can you kasih contoh? Kenapa? Karena pace-nya bisa beda-beda. Find the balance-nya juga bisa beda-beda. Betul. Ada orang yang belajar sepeda berapa jam aja udah nemu balance-nya gitu. Balance gitu ya. Ada yang butuh beberapa hari, mungkin beberapa minggu gitu sampai dia nyaman gitu. It's the same with breastfeeding. Seorang ibu butuh waktu yang berbeda-beda. Nggak bisa disamain. Perlu waktu yang beda-beda ya. Perlu belajar sabar. Perlu belajar ikhlas. Iya. Perlu belajar tahu harus ada jatuhnya, sakitnya. Oh kayak gini. Perlu cari bantuan. Saya cari Om Denny waktu itu. Perlu cari community. Dapat di NPCC. Sama menyusui juga. You need to find friends to support you. So intinya cycling bring me somewhere. And teach me a lot of things too. I got new friends too. So keep cycling and keep breastfeeding with love. Wih, mantap. So anyway, Mbak Nia, terima kasih lagi waktunya dan kesempatannya kita bisa berpodcast sekarang ini, Mbak. Gitu sama-sama. Ya. Terus biasa, as always, Trup, kalau memang dirasa video ini bisa memberikan semangat, tolong, atau semangat atau manfaat lah, tolong di like. Kalau nggak di like aja juga, Mbak ya. Tentunya. Gitu, di like itu juga mungkin bisa memberikan edukasi dan inspirasi kan, berharapnya seperti itu. Dan juga tadi kita ketemu lagi di video berikutnya ya terus ya. So keep watching. Bye. Bye. Thank you, Mbak Nia. Sama-sama.